Oke, kita lanjut. Apa peran kalian dalam kehidupan ini? Kita tadi sudah bahas ya, bahwa karakter itu membawa banyak hal dalam kehidupan kita, mulai kelemahan, kelebihan, membantu dalam bisnis, pekerjaan, dan peran kehidupan. Sekarang kita tanya, peran kalian dalam kehidupan ini nantinya apa? Profesi yang nanti kalian ambil ke depannya nanti apa? Sudah tahu belum? Atau kalian masih random, tidak tahu nanti mau ngambil apa, penting belajar dulu tanpa tahu tujuannya nanti apa gitu. Apa peran kalian? Apa profesi kalian yang ingin kalian ambil? Kalian harus bisa lantang bilang, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi polisi. Kalian harus bisa lantang ngomong itu. Kalau kalian nggak bisa lantang mengatakan itu, artinya kalian sebenarnya ragu dengan diri kalian. Kalian ragu. Keraguan ini akan mengarahkan kalian pada tindakan yang setengah-setengah. Tindakan yang setengah-setengah ini tidak akan bisa menghasilkan yang optimal. Kayak gitu. Nah, bisa sebutkan secara lantang kalian ingin jadi apa nantinya? Jika belum, mungkin hasil tes ini bisa membantu kalian gitu. Jadi gini, kita ubah dulu tintanya. Jadi di hasil tes ada yang namanya karakter dominan. Kalian di versi free sudah dapat semua ya. Karakter dominan itu di sini paling kuat pada diri kalian, yaitu di sini supporter. Contoh yang kita pakai supporter, karena supporter ini agak unik dikit ya teman-teman. Nah, supporter itu dia adalah karakter yang tugasnya adalah mendukung karakter lain. Jadi salah satu contohnya di sini dia adalah Steve Jobs. Kalau kalian nggak tahu Steve Jobs siapa, dia adalah pendirinya Apple. Kalau belum tahu Apple itu apa, silahkan cari di Google ya. Nah, Apple sendiri sebenarnya bukan Steve Jobs mendirikan. Steve Jobs ini dia karakternya supporter. Supporter itu gini, dia harus gabung dengan bisnisnya orang lain. Atau dia cari partner yang bisa dia dukung supaya optimal. Cara kerjanya gitu dia. Atau dia cari pekerjaan yang sifatnya membantu orang lain. Jadi intinya adalah untuk orang lain. Karakternya adalah karakter orang lain. Jadi kalau dia karakter supporter ini, setelah itu dia berpikir aku usaha sendiri saja, ini biasanya banyak gagalnya nanti. Nah, oke. Dia adalah pendukung karakter orang lain. Jadi apabila ada karakter lain, contoh bisnis, dia ingin membuka usaha, karakter bisnis suka dengan namanya buka usaha. Setelah itu ketemu karakter supporter, usahanya bisa didukung secara optimal oleh karakter supporter ini gitu. Jadi intinya adalah supporter adalah mendukung orang lain, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas. Terus kalau kalian punya karakter ini, gimana kalian menentukan pekerjaan kalian? Nah, atau bisnis kalian. Pertama, tugas karakter supporter sebelum membuat bisnis adalah cari partner yang didukung dulu. Dia harus tahu kalau potensinya adalah mendukung usaha orang lain. Dia harus menyadari, dia tugasnya adalah mendukung orang lain. Dia harus tahu. Nah,
Setelah itu dia cari orang yang didukung siapa, setelah itu join. Setelah join, ingat, setelah join dia punya peran. Perannya bukan membuat keputusan, karena supporter ini ragu. Jadi jangan membuat keputusan. Keputusan adalah tugasnya karakter lain. Nah, setelah itu dia setelah mendukung orang lain, dia optimalkan lagi dengan jaringan dia. Karakter ini, supporter ini memiliki jaringan yang sangat luas, sangat bervariatif, banyak banget kayak gitu. Teman-temannya ada di mana-mana, walaupun bukan teman, mungkin orang yang mendukung dia itu banyak. Nah, setelah itu pertanyaannya, siapa yang didukung oleh dia nanti? Pertanyaan kan banyak. Orang yang membuka usaha itu banyak banget, ya enggak? Macamnya banyak banget. Ada makanan, minuman, setelah itu retail, ada lagi besi, logam-logaman, ada usaha digital, ada usaha perkayuan, mebel, dan semacamnya. Banyak banget. Kira-kira yang didukung oleh dia ini siapa? Apakah dia bisa mendukung semua usaha? Enggak juga. Dia nggak bisa mendukung semua usaha. Nggak bisa. Ada usaha tertentu yang bisa dia dukung. Apa itu? Pertama, dia ini punya money banyak dan dia punya bisnis. Kalau orang punya bisnis berarti dia cenderung ambisius ya. Nah, kita ngomongin yang bisa dia dukung siapa? Money. Nah, berarti yang bisa dukung adalah money, berarti perusahaan keuangan. Nah, dalam dunia usaha itu ada yang namanya bagian investor ya teman-teman. Investor berarti hubungan dengan keuangan. Nah, pada saat dia bergabung, job yang diambil adalah mendukung bagian keuangan. Paham ya? Karena dia memiliki karakter penunjang adalah money dan bisnis. Nah, kalau dia ingin menonjolkan bisnisnya dia, kebetulan ini juga ada duanya, maka bagian yang diambil oleh dia adalah bagian aset. Bagian aset itu bisa mencari cabang usaha, jadi sama usaha makanan gitu ya. Dia bagian yang mencari investor untuk bagian pengembangan cabang. Nah, cabang ini kan butuh aset fisik, entah itu gudang atau entah itu dalam bentuk booth dan semacamnya. Tugasnya supporter adalah mendukung bagian itu, terutama investor ya. Nah, itu aset investor itu penting. Nah, terus seumpama usahanya ini di bidang makanan gitu ya, di bidang makanan. Kira-kira apakah dia masak? Apakah dia perlu bisa memasak juga? Enggak. Dia nggak perlu tahu dunia memasak itu seperti apa. Yang perlu difokusin adalah di dunia aset dan keuangan. Nah, ini leader. Ada karakter leader. Nah, kalau karakter leader berarti dia bisa mendukung dalam hal plan untuk memulai sesuatu. Dia bisa mendukung itu dengan jaringan dia. Jadi jaringannya ini bisa dipakai untuk mendukung memulai sesuatu. Jadi contoh gini, karena butuh klien, butuh konsumen gitu ya. Contohnya butuh konsumen. Jaringannya bisa dimanfaatkan untuk membuka jaringan konsumen itu. Gitu. Kalau bisnis, berarti jaringan dia bisa dipakai untuk mencari aset atau cabang baru. Kalau money, berarti jaringan dia bisa dipakai untuk mencari investor. Paham ya sampai sini? Ini adalah peran kalian. Peran supporter di sini itu seperti itu. Gitu. Oke, di video berikutnya kita akan kasih contoh cara menentukan peran di karakter lain. See you.